Lewat mana sini, Bay? Lewat belakang. Nah, banjir sana di depan. Kapan swing? Kalau bahas swing gua jawab. Swing itu kasasinya ditolak. Setelah banding, terus kasasi, banding ditolak, kasasi ditolak. Nah, di atasnya kasasi itu udah nggak ada lagi. Berarti dia sudah kalah. Nah, kalau kalah, berarti dia harus menjalankan hukuman penjara. Kapan sih hukuman penjaranya, Kak? Jadi kasasinya itu masih di Mahkamah Agung, tapi sudah ditolak sesuai sama yang saya posting kemarin. Nanti putusannya itu akan dikirim ke Polres. Putusannya itu akan dikirim ke Kejaksaan Jakarta Selatan. Kalau sudah di tangan jaksa siap mengeksekusi, alias dimanapun swing berada, lebih bagus swing menyerahkan diri ke kejaksaan, karena kalau tidak jadi buron nanti. Dimanapun swing berada, swing harus datang ke kejaksaan atau swing dijemput lalu langsung dijebloskan ke rutan Cipinang. Karena kalau Jakarta Selatan itu biasanya kalau untuk cowok masuknya ke Cipinang. Swing itu siapa? Swing itu si Indra Jenglot, titisan siluman kera. Itu swing. Jadi kalau geng sampah yang blow on bin tolol, yang otaknya cuman setitik seperti cikungunya, jangan didengerin. Kalau dia real penyebar hoax dan bodoh. Udah jelas-jelas kasasinya ditolak. Of course lah swing belum dipenjara. Orang putusannya belum masuk ke kejaksaan. Tapi kalau sudah masuk ke kejaksaan, pasti akan gue posting. Dan disitulah swing mulai berdebar. Sebenarnya jantung dia udah berdebar-debar sih. Jantung dia itu udah berdebar-debar sebetulnya. Karena kasasi dia ditolak. Paham gak? Jadi tunggu putusannya masuk ke Kejaksaan Jakarta Selatan. Ya udah, penjara deh. Dan biasanya kalau banding atau kasasi, biasanya hukumannya ditambahin. Kemarin kan dia harus menjalankan penjara selama 8 bulan plus suruh bayar denda 250 juta. Kalau dia nggak bisa bayar denda, hukuman penjaranya ditambahin 6 bulan. Nah sekarang hukuman penjaranya naik jadi 1 tahun plus kalau dia nggak bayar 250 juta, dia di penjara lagi 8 bulan. Begitu ceritanya ya. Belajar pintar. Kalau swing sekarang masih bisa bakar kakinya di storynya, ya memang karena putusannya belum sampai ke kejaksaan. Swing itu baru ditolak kasasinya. Nah biasanya kasasinya ditolak menjadi putusan, dan putusan itu ada di kejaksaan itu biasanya butuh waktu 1-2 minggu. Paham? Gitu. Paham ya? Udah paham ya sekarang? Jadi jangan bilang gua hoax, jangan bilang gua ini itu. Gua tidak pernah menyebarkan fitnah atau hoax. Itu. Mau pakai pengacara 1000 kek, mau pakai pengacara 1 juta kek, dia itu sudah narapidana karena dia harus menjalankan hukuman penjara. Ya, dia sudah narapidana karena dia diketok di pengadilan sudah bersalah. Tapi karena dia banding lalu kasasi, dan alhamdulillah dua-duanya kalah, akhirnya dia jadi narapidana. Gitu. Swing nanti masih lama keluarnya. 2025 dia keluar. Nanti jadi buronan karena lu itu narapidana yang belum menjalankan hukuman. Karena swing itu sudah diketok di pengadilan bersalah. Seperti yang gua posting di akun Aska Rakila Mawardi _al, dia itu sudah harusnya di penjara, tapi dia banding terus kalah, kasasi terus kalah.
nggak taunya pas kasasi kalah penjaranya naik. Tadinya dia harus ngejalanin cuma 8 bulan plus bayar denda 250 juta. Kalau nggak bayar dia disuruh dia kurungan penjara lagi 6 bulan. Sekarang jadi naik setahun. Mampus nggak lo? Mereka udah bully anak-anak Niki. Gimana mau ikhlas? Betul. Makanya kalau mau bully gua aja. Gak usah anak-anak gua. Anak-anak gua tuh nggak ada salahnya. Ini tunggu Swing dulu masuk penjara ya. Swing tinggal nunggu harinya aja Swing. Kalau emang dia berani, dari kemarin dia udah koar-koar di storynya dia. Mana storynya dia cuma ngeliatin kaki buduknya doang yang segede gajah. Gue rasa dia beri-beri kakinya. Karena kalau kaki manusia nggak ada yang seburuk itu. Jelek banget, udah mukanya jelek, kakinya jelek, semua jelek yang ada di dirinya. Coba Swing, kalau emang Swing baik-baik saja, Swing storynya biasanya sampai titik-titik ngeliatin muka jeleknya, padahal udah ditaruh masker mukanya. Nggak ada kan? Cuman sok-sokan naro story kemarin kakinya lagi kedinginan. Swing jangan lupa, Swing ada janji sama netizen, Swing mau ngasih 1 M kalau Nikita Mirzani bisa dikeluarkan. Sekarang Swing harus tunjukkan. Karena Swing orang miskin kan, Swing gembel. Makanya kalau ngomong jangan kegedean sama bacot. Karena boro-boro lo punya uang 1 M. Lo itu kalau banyak duit lo pasti udah mamerin rekening lo dari kapan tahu Swing. Dan jajaran geng sampahnya. Kalau si Waria Tubles, si tolol itu yang nggak pernah sadar, nggak pernah ngaca. Kalau ngomongin orang tuh wong ngaca dulu. Tunggu aja nanti dia juga digebuk lagi sama orang. Tunggu aja, tinggal nunggu aja. Pokoknya gue cuma bisa bilang hati-hati kalau di jalan. Gue nggak tahu nanti tiba-tiba dateng lo diapain, gue nggak tahu. Pokoknya gue cuma bilang hati-hati. Itu aja. Kalau Tubles jangan ditaruh di penjara dia, mending dia digebuk. Itu digebuk, enak tuh digebuk. Kalau bencong sarap kayak gitu enaknya tuh digebukin. Nanti kalau digebukin, gue lagi yang dicari, dibilang dalang yang gebukin. Ya udah paham netizen ya, jangan bilang lagi ngetek gua tuh bala-bala sampahnya, bilang gua hoax lah. Gua nggak pernah menyebar hoax. Digebuk juga dia bisa lawan, Nyai, kan dia laki juga. Iya, tapi kalau yang gebukin rame-rame mau gimana lawan? Udah, gue gak mau bahas lagi geng sampah. Yang salah satunya udah masuk bui, sebentar lagi OTW. Di penjara kan udah 4 bulan dia kemarin. 4 bulan, menggila dia di penjara. Ditaruh di selti, minta-minta uang terus, ngamuk-ngamuk. Kalau gue mah di penjara, gue bak ratu. Makan dilayanin, mau mandi disiapin. Gue mandi aja tiap hari pakai air mineral, pakai air aqua. Tanya aja sono Rutan kalau nggak percaya. Spray gue diganti tiap hari sama Iro. Makan gue tinggal mangap. Gitu. Jadi bedain kalau jagoan masuk bui sama penjahat terus gembel masuk bui. Bukan begitu Mas PJ? Terus sekali. Gue tidak akan meladeni rakyat jelata. Karena rakyat jelata itu kalau diladenin itu yang keluar dari mulutnya itu hanya fitnah dan hoax. Gue maunya berantem sama petinggi-petinggi yang ada di Indonesia atau institusi. Gue gak mau berantem sama rakyat jelata. Apalagi gembel, apalagi dari omongannya keluar kata-kata bohong terus.
nggak mau. Tapi kalau yang ngajakin ribut gue institusi, oknum-oknum, pejabat-pejabat, baru gue ladenin. Jadi lehernya udah gak sakit lagi. Enggak, kan aku pura-pura sakit. Ya kan Mas PJ? Iya, aku pura-pura sakit, tahu nggak? Puas nggak? Jadi kalau pada mau ribut sama gue, mendingan kalian sadar diri dulu, cek rekening masing-masing, bisa melampaui nggak dari yang gue punya. Kalau masih di bawah standar, nggak usah sok-sokan ngajakin ribut. Kalau oknum-oknum institusi, walaupun gue tahu rekeningnya nggak banyak, tapi gue seneng aja kalau ngelawan orang-orang yang punya kedudukan. Paham? Ya. Terus gue tidak akan mau berantem sama kalangan benalu. Jadi kalau gue nggak ladenin berarti lu benalu, berarti lu sampah, ya. Lu kayak tai, makanya gue nggak ladenin. Terus lu tukang bohong, paham? Jadi jangan sewot kalau gue nggak ladenin berantem. Lu ngebacot aja sampai lu mampus, sampai tenggorokan lu keluar dari mulut, apa bakal gue ladenin. Tapi kalau lu punya kedudukan, terus rekening lu jelas, baru gue ladenin. Pokoknya 2023 gue tidak akan meladeni kaum jelata yang gak ada otaknya, bukan selebritis. Tapi 2023 gue akan gue akan menghancurkan oknum-oknum yang bikin rakyat Indonesia jadi sengsara. Paham? Kalau udah benalu, udah keluar dari mulutnya bohong semua, suka giring-giring opini jelek, sampai lu mampus juga gak bakal gua ladenin. Lu mau ngomongin gua apa, setelah mulut lu aja tukang bohong. Paham ya? Jadi gak usah tanya lagi ini si A, si B, si C, ini jangan. Gitu. Berapa menit lagi, bye. Mendingan kalian lapor. Kalau misalkan Kak, aku lapor aku ada kasus Kak, aku lapor di kepolisian, misalkan di kepolisian Serang Kak, gitu. Tapi aku nggak ditanggepin Kak. Terus ada pungli ini tuh, aduin ke gue pasti bakal bantuin. Misalkan ya, itu nggak pakai AIWO, pasti gue langsung bantuin. Kan Iki mau tanya dia, Babang Bule itu siapa? Babang Bule itu suami. Bukan begitu Mas PJ? Gitu. Saya tidak pernah berteman dengan benalu. Dan kalau mau jadi teman saya juga udah gak bisa, karena udah gak nambah. Ya, Nina Agustini 18-16 nih kayaknya selalu ngetek ke gaspol katanya. Iyam kemana? Coba lu tanya sama bininya. Emang gue bininya. Kalau tanya sama Abah itu, bininya juga tuh. Ini kita geng gak sih? Geng banget. Kalau kalian ngadu ke saya, Kak saya tidak dapat keadilan,
masalah saya ini itu masuk akal, saya bantuin langsung. Karena moto gue 2023 itu adalah berantas oknum-oknum yang bekerja untuk negara tapi menyalahgunakan kedudukan. Itu resolusi 2023. Biar Indonesia ini ditempati oleh orang-orang yang punya hati dan pikiran yang jernih. Kak Sarah, ini Kak Sarah salah satu kakak yang selalu mensupport aku, selalu tanya kabar aku selama di rutan. Terus ada juga Kakak Luna Maya, selalu tanya aku keadaan aku gimana selama aku di rutan Serang. Terus ada Kak Melani Kartadinata, juga selalu tanya aku keadaan aku gimana selama di Serang. Terus ada Kak Melani Ricardo juga, ada juga selalu tanya. Jadi setiap aku dibesuk itu selalu mereka titip salam ke Dea. Terus ada Koko Ruben Onsu. Terus juga ada Ibu Ayu Ting Ting. Terima kasih Ayu Ting Ting, waktu itu sempat besukin aku di rutan sama Krisna. Terus siapa lagi? Kamelani Ricardo juga terima kasih, selalu tanya aku di dalam. Terus Kak Sarah itu selalu tidak henti-hentinya, dia selalu tanya aku gimana keadaan aku di dalam. Gitu. Pokoknya terima kasih banget semuanya. Banyak sih sebetulnya yang nanya, pengen datang juga tuh banyak. Ada Kak Aming juga. Jadi Kak Luna mau datang, Kak Ruben mau datang, tapi karena jauh aku bilang gak usah gitu. Tapi Ibu Ayu tetap datang sama Krisna. Ibu Ayu Ting Ting, terima kasih Ibu Ayu Ting Ting udah datang. Aku dibawain cireng, dibikinin sama Ayo Ojak, sama ibunya Ibu Ayu Ting Ting juga. Oh, Dinar Candy juga terima kasih sudah datang di pengadilan tadi yang saya terima makanannya. Gitu. Jadi setiap hari itu makan makanan saya tuh enak. Alhamdulillah, karena saya dimasakin dari rumahnya Teteh Tania, istrinya dari ketua PP Serang Banten. Terus belum lagi makanan-makanan yang dikirim dari kakak-kakak teman-teman artis. Gitu. Di Serang aja saya bisa makan sushi teh. Di Serang saya bisa makan ramen. Jadi setiap hari saya makanan sehat, bergizi. Dokter Oki itu selalu tanya kabar juga. Dia kalau Dokter Oki, kan ini kita lagi ngebahas artis ya. Kita bahas artis. Kochen. Masuk aja dia di live AQ. Kak, ada traktir napi yang lain. Setiap hari napi itu makan makanan yang sama seperti yang gua makan. Tapi bagian yang perempuan aja, karena di rutan yang perempuan itu cuma 30 orang, sedikit. Jadi kalau misalkan lagi dapat kiriman makanan dari luar atau dari teman-teman artis gitu, biasanya gue bagi-bagi satu kamar, karena gue satu kamar tuh berlapan. Jadi berlapan tuh dapat terus makanan dari gue. Mereka makan makanan enak terus. Gitu. Jadi jangan ada yang ngaku-ngaku ngirim-ngirim ini itu, tidak ada. Dan kalaupun misalkan ada, itu pasti dibuang di depan. Itu pasti dibuang di depan. Gitu. Tidak akan sampai ke kamar gue, karena semua makanan atau barang-barang itu pasti disortir dan namanya itu sudah jelas, harus jelas dari siapa.
ada makanan apa, Bay? Bakso gitu yang endul. Terluka cari aku, ku ada untukmu. Bakso apa? Enak. Udah pernah. Bikin lagi aja kali ya. Yang sama si siapa? Emma. Mail. Sebelum Jessica. Ku ada untukmu. Tapi itu enak sih baksonya. Yang di gang-gang itu kan? Iya. Iya, enak baksonya. Kemarin istrinya Denny Cagur ke situ juga tuh, Santi ya. Udah dulu udah sampai tempat syuting. Kita lanjut lagi nanti ya. Bye.